Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi kita di pelajaran biologi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang animalia. Animalia adalah salah satu kingdom yang mempunyai anggota yang paling banyak dan juga bervariasi. Nah, secara garis besar kingdom Animalia ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan vertebrata dan golongan invertebrata. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri Animalia tersebut. Pertama, hewan bersifat multiseluler, sel-sel bersifat eukariotik dan tidak mempunyai dinding sel. Nah, bersifat multiseluler di sini artinya terdiri atas banyak sel. Selain itu, sel hewan merupakan sel eukariotik yang artinya memiliki membran inti, atau dengan kata lain pada sel eukariotik materi inti sel dibatasi oleh sistem membran. Nah, selanjutnya hewan bersifat heterotrop. Yang ketiga, hewan mampu bergerak secara aktif. Keempat, sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual atau kawin, yaitu dengan cara bertemunya sel kelamin jantan berupa spermatozoa dan sel kelamin betina berupa ovum. Nah, selanjutnya yaitu hewan mempunyai bentuk tubuh dan organ-organ yang bervariasi. Nah, selanjutnya itu klasifikasi Animalia, sudah saya jelaskan tadi di atas ya, bahwa klasifikasi Animalia ini terdiri dari dua, yaitu invertebrata dan juga vertebrata. Nah, invertebrata yaitu kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas kingdom Animalia pada bagian invertebrata. Nah, kelompok invertebrata ini terbagi menjadi beberapa filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematilminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Pembahasan pertama pada filum invertebrata yaitu ada Porifera atau hewan berpori atau spons. Nah, ciri-ciri pertama yaitu hewan multiseluler dengan tubuh berpori, jaringan yang belum terbentuk, memiliki rangka serta saluran air. Nah, kedua bersifat heterotrop dengan memperoleh makanan di air yang masuk ke dalam tubuh melalui pori. Selanjutnya itu hidup di laut, melekat pada batu atau benda lainnya. Nah, selanjutnya terdapat reproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara pembentukan tunas, gemel atau tunas internal, dan regenerasi. Nah, sedangkan reproduksi secara seksual yaitu dengan cara pembentukan gamet. Nah, Porifera ini digolongkan menjadi 3 kelas berdasarkan penyusun rangkanya, yaitu Hexactinellida, Demospongiae, dan Calcaira. Nah, selanjutnya kita berpindah ke filum invertebrata yang kedua, yaitu ada Coelenterata. Nah, filum Coelenterata ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Hydrozoa, contohnya yaitu Hydra. Kedua yaitu kelas Schizopozoa, yaitu ubur-ubur contohnya ya. Sedangkan kelas Anthozoa yaitu contohnya bunga karang. Nah, ciri-ciri dari Coelenterata di sini pertama yaitu hewan multiseluler diploblastik. Nah, yang tubuhnya telah terbentuk jaringan berbentuk polip atau medusa dengan tentakel berpenyengat, memiliki rongga pencernaan, sistem saraf yang sederhana, dan tidak memiliki sistem ekskresi. Selanjutnya itu bersifat heterotrop dan menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa, dan habitatnya itu terdapat di laut, sedangkan reproduksinya itu terdiri dari aseksual dan juga seksual. Kalau secara aseksual yaitu dengan pembentukan tunas oleh polip, sedangkan reproduksi secara seksual yaitu dengan pembentukan gamet oleh medusa atau polip.
Nah, sedangkan kelas dari Kalenterata ini sudah saya jelaskan di atas ya, dan terdapat 3 kelas. Nah, selanjutnya ada Platyhelminthes. Di sini ada 3 kelas, ada Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Nah, ciri-ciri dari Platyhelminthes pertama yaitu hewan tripoblastik aselemata, yaitu dengan tubuh simetri bilateral yang berbentuk pipi, memiliki sistem saraf, sistem pencernaan dengan satu lubang, tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Hidupnya itu bebas ya di laut, air tawar, tempat lembab, atau parasit pada hewan serta manusia. Bersifat hemaprodit, sedangkan reproduksi secara seksualnya yaitu secara sendiri atau silang, sedangkan aksesual yaitu dengan fragmentasi yang diikuti dengan regenerasi. Selanjutnya itu Nematelmintes. Nah, ciri-ciri dari filum ini pertama yaitu hewan tripoblastik pseudocelomata, yaitu tumbuh simetri bilateral berbentuk bulat panjang, dilapisi kutikula dengan sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi oleh cairan pseudocelom, tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi, hidupnya itu bebas atau parasit, hidupnya di tanah basah, dasar perairan tawar atau laut bebas. Bersifat parasitik pada manusia, hewan dan juga tumbuhan. Nah, reproduksinya itu terjadi secara seksual. Contoh dari filum Nematelmintes ini salah satunya yaitu cacing gelang. Selanjutnya terdapat filum Annelida. Nah, film Annelida ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Polychaeta, contohnya itu Nereis. Kedua, kelas Oligochaeta, contohnya itu cacing tanah. Ketiga, kelas Hirudinea, contohnya itu adalah lintah. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri Annelida. Pertama, hewan tripoblastik selomata, tubuh simetri bilateral bersegmen, memiliki otot, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi, sistem saraf tangga tali, yaitu sistem saraf yang terdiri ganglia otak di depan tubuh yang dekat dengan paring, dan tali saraf yang menembus segmen tubuh, serta memiliki sistem ekskresi. Nah, kedua, hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat yang lembab atau parasit pada vertebrata ya. Sedangkan reproduksinya itu terjadi secara seksual dan juga aseksual. Sedangkan pembagian dari kelasnya sudah saya jelaskan di atas ya. Selanjutnya yaitu moluska. Nah, moluska ini terbagi menjadi 3 kelas juga. Pertama, bivalvia, contohnya itu kerang. Kedua, gastropoda, contohnya itu siput. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya siput itu seperti apa karena siput ini sangat familiar sekali di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu cephalopoda, contohnya saja yaitu cumi-cumi. Selanjutnya kita ke ciri-ciri moluska. Pertama, hewan tripoblastik selomata dengan simetri bilateral, bertubuh lunak, hidup bebas di laut, air tawar maupun darat. Kedua, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Yang ketiga, yang dibedakan menjadi 3 kelas sudah saya sebutkan tadi ya di atas. Nah, selanjutnya yaitu arthropoda. Nah, klasifikasi dari arthropoda ini ada 4. Pertama, crustacea, yaitu golongan udang dan kepiting. Yang kedua, Arachnida, yaitu golongan laba-laba. Ketiga, Myriapoda, yaitu golongan lipan, dan Insecta, golongan serangga. Nah, teman-teman bisa melihat ya di situ terdapat 4 gambar yang sesuai dengan klasifikasi arthropoda tadi. Nah, arthropoda berasal dari bahasa Yunani yang berarti arthros, mempunyai arti sambungan, dan podos berarti kaki. Jadi ciri-ciri filum arthropoda itu yaitu pertama, tubuhnya bersegmen-segmen atau beruas-ruas. Kedua, memiliki eksoskeleton keras. Ketiga, kaki-kakinya berbuku-buku. Keempat, tubuh terdiri dari kepala atau caput, toraks, dan abdomen atau bisa disebut dengan perut. Yang kelima, umumnya mengalami metamorfosis. Nah, selanjutnya yaitu echinodermata. Nah,
Filum Echinodermata ini terbagi menjadi 5 kelas. Di sini ada Asteroidea yaitu bintang laut, yang kedua Echinoidea yaitu landak laut, ketiga ada Ophiuroidea yaitu berarti bintang ular, keempat ada Holoturoidea yaitu tripang, dan yang terakhir yaitu ada Crinoidea yaitu lili laut. Nah, teman-teman bisa melihat di situ terdapat gambar yang sesuai dengan kelas masing-masing dari filum Echinodermata ini. Nah, ciri-ciri Echinodermata pertama berasal dari bahasa Yunani, echino yang berarti duri dan derma berarti kulit. Nah, bentuk tubuhnya itu bermacam-macam seperti bintang, tumbuhan, bunga, ular, sosis, dan bola. Nah, berkerabat relatif dekat dengan kordata, makanannya adalah plankton, kerang, dan organisme yang mati. Habitatnya di dasar air laut, di daerah pantai hingga laut dalam. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.